Mengoptimalkan berita, seni menata rubrik, judul, lead, dan diksi. Di sini ada pengertian rubrik. Dalam dunia jurnalistik, rubrik merupakan bagian atau kolom tetap dalam media massa yang digunakan untuk mengelompokkan isi berita atau artikel berdasarkan topik tertentu. Jadi istilah rubrik itu berasal dari bahasa Latin, rubrica, yang berarti tulisan berwarna merah, atau judul bagian dalam naskah. Dalam konteks modern, rubrik merujuk pada bagian media yang memiliki tema atau kategori khusus, seperti rubrik nasional, internasional, ekonomi, politik, hiburan, olahraga, dan sebagainya. Jadi rubrik itu diibaratkan sebagai pengelompokan sistematis dari konten media agar lebih terorganisir dan mudah diakses oleh pembaca. Contohnya, wartawan ekonomi bertugas menulis untuk rubrik ekonomi, wartawan kriminal menulis untuk rubrik hukum dan kriminal, dan seterusnya. Nah, di sini ada fungsi rubrik dalam jurnalistik, ya. Sebagai pengelompokan isi berita, rubrik berfungsi mengelompokkan informasi berdasarkan kategori atau topik tertentu, seperti politik, ekonomi, hukum, olahraga, dan lain-lain. Sebagai identitas media, rubrik tertentu bisa menjadi ciri khas atau branding bagi suatu media massa. Misalnya, rubrik esai di Kompas atau tajuk rencana di Republika. Sebagai instrumen edukasi, rubrik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi pembaca. Rubrik opini, kolom, atau resensi buku misalnya dapat memperluas wawasan pembaca. Di sini ada jenis rubrik. Dalam jurnalistik, rubrik sangat penting karena membantu pembaca menavigasi konten media serta memudahkan redaksi mengorganisasi informasi. Rubrik secara umum terbagi menjadi dua, yakni rubrik berita, hard news, dan rubrik non berita, soft news atau future. Penerapan rubrik dalam media di Indonesia. Nih, Kompas itu dikenal sebagai media cetak dan daring dengan segmentasi pembaca menengah ke atas. Rubrik-rubrik utamanya antara lain nasional, internasional, ekonomi, opini, dan humaniora Republika. Republika adalah media yang awalnya dibentuk sebagai corong informasi bagi kalangan muslim intelektual. Maka dari itu, rubrik-rubriknya itu menunjukkan warna keislaman yang kental. Republika itu mengedepankan keseimbangan antara berita serius dan ringan. Nah, detik.com itu sebagai pelopor media daring di Indonesia. Detik.com mengedepankan kecepatan informasi dan tampilan yang dinamis. Saya ada analisis unsur judul berita. Judul berita merupakan elemen paling krusial dalam sebuah artikel karena berperan sebagai gerbang informasi bagi pembaca. Fungsinya tidak hanya merangkum isi berita, tetapi juga menarik perhatian, memengaruhi minat baca, dan bahkan membentuk persepsi awal. Terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai fit to print, adalah istilah untuk berita yang layak dimuat di media cetak. Sedangkan fit to broadcast itu adalah istilah untuk berita yang layak siar di media elektronik atau radio dan TV. Di sini ada konsep berita. Berita tidak hanya memiliki definisi, para ahli dan pakar juga memiliki catatan mengenai konsepsi suatu berita. Catatan-catatan konsepsi berita ini banyak sekali bisa kita temukan. Konsep-konsep tentang berita yang dapat kita gunakan sebagai acuan, diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama ada berita sebagai laporan tercepat, berita sebagai fakta objektif, berita sebagai interpretasi, berita sebagai minat insan. Analisis contoh judul berita. Ya, jadi judul berita itu merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah artikel berita. Kehadirannya itu harus dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran tentang isi berita. Dalam menganalisis judul berita, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti kejelasan, keakuratan, dan kemampuan menarik perhatian. Nih, di sana ada cara membuat judul berita yang efektif. Judul harus singkat. Sebuah berita sebaiknya dibikin singkat, khusus untuk media cetak. Syarat ini perlu dipatuhi karena ruang di halaman-halaman media cetak itu terbatas. Nah, di sini ada judul harus sesuai dengan isi. Artinya, judul harus klop dengan isi. Misalnya, judul tentang virus corona, maka isi juga harus menyangkut tentang virus corona gitu. Judul harus fokus. Nah, uniknya di sini dengan judul yang pendek dan jumlah kata yang sedikit, judul harus tetap bisa fokus. Tapi, judul-judul yang di atas lebih fokus dan menunjuk ke dampak secara real. Di sini juga ada definisi lead. Lead berita adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul berita. Penulisan lead berita atau ters berita merupakan salah hal yang harusnya diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Lead berita yang menarik minat halayak untuk terus membaca berita. Kriteria penting dalam menyusun lead. Lead harus sesuai dengan judul berita. Lead harus mampu menguraikan atau menjelaskan isi dari judul berita. Antara judul dan lead harus memiliki keterkaitan langsung agar pembaca tidak bingung. Langsung ke inti informasi. Lead dalam berita, terutama jenis
straight news, harus langsung menyampaikan inti dari informasi yang ingin disampaikan. Tidak perlu menggunakan narasi yang terlalu panjang atau melebarkan topik. Membujuk pembaca untuk melanjutkan membaca. Tujuan utama lead adalah mengunggah rasa penasaran pembaca atau penonton agar tertarik melanjutkan ke isi berita. Tujuan utama lead itu dalam penulisan berita. Dalam dunia jurnalistik, lead memegang peran strategis sebagai pembuka berita yang menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca atau tidak. Di era digital saat ini, menyajikan fakta terpenting yang diberitakan. Fungsi kedua dari lead adalah untuk menyampaikan inti dari berita, yaitu fakta atau informasi penting dari peristiwa yang diberitakan. Pendekatan ini bertujuan agar pembaca itu mendapatkan gambaran umum. Di sini ada pengertian diksi. Diksi dalam konteks jurnalistik merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang digunakan seorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas atau akurat, padat, dan menarik. Pilihan kata yang digunakan tidak boleh asal karena akan sangat mempengaruhi cara audiens menangkap makna dari berita tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, di sini pentingnya pemilihan diksi dalam praktik jurnalistik. Yang pertama, diksi sebagai penentuan kejelasan dan efektivitas informasi dalam dunia jurnalistik. Pemilihan diksi atau pemilihan kata pemegang peran yang sangat vital dalam proses penyampaian informasi kepada publik. Sebuah berita tidak hanya dituntut untuk cepat dan akurat. Yang kedua, diksi dan pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi. Pemilihan diksi yang tetap akan sangat mempengaruhi terhadap efektivitas komunikasi, baik dalam konteks jurnalistik maupun komunikasi pada umumnya. Yang ketiga, kesadaran akan diksi masih kurang di kalangan penulis umum. Masih banyak orang yang menganggap bahwa pemilihan kata atau diksi hanyalah persoalan kecil dalam penulisan, bahkan tidak jarang dianggap remeh dan tidak perlu dipelajari secara khusus. Nah, di sini kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam dunia jurnalistik tidak selalu menghadirkan suatu berita yang sifatnya itu serius. Semua orang dapat menerima berita sesuai dengan minat para pembaca dan masing-masing memiliki sebuah kategori tersendiri. Inilah yang disebut sebagai rubrik. Jadi kesuksesan suatu berita yang berada di media massa atau melalui berbagai platform ditentukan dari isi judul berita. Ini adalah pondasi mendasar bagi para pembaca sekaligus memberikan sebuah penilaian apakah sudah layak untuk dibaca hingga akhir atau sekedar diketahui bahwa adanya rasa ketidaksesuaian untuk terus lanjut membacanya. Sementara itu, saat menulis lead dianjurkan menjelaskan secara to the point terkait kelanjutan judul berita, entah awalnya berisi narasi positif maupun negatif. Mengerjakan lead sudah pasti memerlukan sebuah diksi yang maksudnya adalah sebuah cara penulisan pemilihan kata sehingga memiliki kesesuaian dan nantinya mampu menghindari segala kebingungan dalam proses membaca, mendalami berita. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan atau bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.